Ya, ada yang dimediatorkan gitu. Dan tamu malam ini yang akan kita mediatorkan adalah Bapak Hasan Chua, atau lengkapnya Bapak Hasan Chua Chusan. Beliau adalah seorang pengusaha di bidang perkayuan dan khususnya expert sekali di bidang penanaman berbagai pohon, dan yang utama adalah terkait dengan suatu industri. Industrinya itu adalah industri plywood yang setiap hari dunia butuhkan jutaan lembar. Bayangkan kalau pohon itu tidak dibudidayakan. Nah, beliau adalah sangat pakar di bidang ini. Saya undang Pak Hasan Chua langsung ke depan. Nah, sebab kalau beliau tidak datang, saya belum bisa duduk mendampingi. Terima kasih. Silakan Pak Hasan. Bapak Ibu percaya nggak, model kursi dan kedudukan begini, baru 2 hari yang lalu saya di Semarang dalam suatu acara motivasi dan talk show, sama persis. Jadi saya nggak terkesima juga. Sebelum kita lanjut dengan presentasi beliau dan juga paparan sekitar 30 menit, dan kemudian ada talk show di antara kita interaktif tanya jawab. Tentu kewajiban saya untuk menyampaikan sedikit riwayat beliau. Tapi sebelumnya saya ingin Bapak Ibu sekalian dan saya juga, mari kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah buat Pak Suherman. Kenapa kita harus beri aplaus luar biasa buat Pak Suherman? Ada 3 alasan. Pertama, beliau jeli untuk melihat potensi manajemen dan market. Beliau mengejar Pak Hasan, minta waktu kalau nggak salah sekitar 5-6 bulan lalu ya, untuk mencari waktunya. Karena Pak Hasan bukannya sombong, tapi memang aktivitas kesibukannya di berbagai kota di Indonesia, juga ke luar negeri, begitu padat, khawatir mengecewakan. Dan yang kedua, Pak Suherman mempersiapkan pertemuan ini dengan begitu apik dan profesional. Itu alasan kedua. Tepuk tangan dong buat Pak Suherman. Luar biasa Pak Suherman. Dan yang ketiga, Pak Suherman mampu menjembatani kita menjadi berkenalan satu dengan yang lain, pertumbuhan persahabatan di dalam kita berinteraksi tentang satu materi yang malam ini adalah tentang tentunya industri kayu dan pohon. Jadi Pak Suherman dan timnya memang sangat jeli. Tepuk tangan. Nah, itu 3 alasannya. Dan kemudian tadi saya tanya sama MC Pak Hadianto, Pak, kenapa harus foto bersama dulu? Dia bilang, takutnya ada yang pamit, jadi nggak lengkap. Dan saya jamin hari ini apa yang dipaparkan Pak Hasan Chua, Anda tidak akan pulang. Betul? Tepuk tangan. Ya, Pak Hasan. Saya kenal dulu. Pak Hasan punya riwayat singkat ya. Jadi Pak Hasan Chua adalah seorang pengusaha yang lahir di Medan. Kira-kira saya nggak usah sebut tahunnya, tapi kira-kira 50 tahun yang lalu lah, kurang sedikit. Kemudian inilah saudara, pendidikan bukan soal tinggi atau rendah. Pendidikan tidak menjamin kesuksesan seseorang. Beliau hanyalah tamatan yang tidak sekolah tinggi, tetapi sukses beliau kita akan lihat sesaat lagi. Beliau memulai karirnya dengan bekerja sebagai marketing di NV Halimka Medan. Kalau lihat NV mungkin sekarang PT ya, semacam itu. Nah, PT Halimka ini bukan PT kecil di Medan waktu itu, sekitar tahun 85 memulai karirnya. Selanjutnya beliau rupanya tidak betah. Beberapa tahun kemudian, bukannya beliau juga tidak betah ya, beliau mendapat kesempatan untuk memimpin cabang yang merupakan satu grup dengan NV Halimka, yaitu di bidang
yang kita semua rasanya menggunakan setiap hari, resleting ya. Selanjutnya pada tahun 92 beliau membuka usaha pelebur aluminium berdasarkan pengetahuan yang beliau miliki, dan kemudian mengembangkan lagi satu usaha yaitu pabrik kaos kaki, dan semua ini di Jakarta. Bagaimana kiprahnya dimulai di kayu lapis itu terjadi tahun 1997 ketika beliau menjabat salah satu komisaris perusahaan kayu lapis di Jawa Barat. Riset beliau tentang pohon dimulai tahun 1998, tahun di mana krisis negara sedang dilanda krisis. Beliau justru mulai melakukan riset penanaman pohon untuk kayu lapis dan plywood. Tahun 1998 dan sampai 2003 komisaris di salah satu perusahaan industri di kayu lapis di Kalimantan. Kemudian sampai sekarang menjadi komisaris utama di perusahaan HPH di Kalimantan juga. Dan ini adalah salah satu prestasi puncak beliau di industri kayu lapis, di mana pada tahun 2000 beliau buka pabrik kayu lapis pertama di Banjarnegara, Jawa Tengah sampai sekarang. Sehingga dengan banyaknya pabrik yang dibentuk dan didirikan di berbagai kota, maka beliau mendirikan Serayu Group. Demikian kira-kira Serayu Group berdiri di bawah pimpinan Pak Hasan yang membuka banyak lahan penanam pohon dan menguntungkan masyarakat sekitar, dan kemudian menghasilkan kayu lapis, plywood yang tidak merugikan negara atau ekosistem di hutan. Nah, bagaimana selanjutnya kita mengetahui apa yang beliau maksudkan dengan tema malam ini, yaitu rahasia bisnis menanam pohon menuai untung besar sambil beramal atau sambil ibadah. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Hasan. Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ama, Pak Ketua, kemudian moderator, dan hadirin yang berbahagia yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan makalah ini hasil riset saya dari penanaman pohon sampai ke industri. Ini saya membawa makalah rahasia bisnis menanam pohon menuai untung besar sambil beribadah. Sebelum saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Ini profil Serayu Group. Saya mendirikan PT Serayu Makmur Kayu itu pada tahun 99 2000 itu di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dan kabupaten pun sampai sekarang ini semuanya ramai sekali sampai jam 12 dan sudah berdiri mall di sana. Tentunya nanti akan saya jelasin Bapak Ibu. Serayu Group bergerak di bidang penanaman pohon, baik untuk nasional, konsultan nasional maupun internasional, dan produksinya kita itu adalah kayu lapis, bekor, SOS, dan plywood. Ini logo Serayu Group ini saya menciptakannya sendiri. Tentunya ini sangat ada terkait dengan bumi yang kita tinggal ini. Ini dua orang ini melambangkan grup karyawan grup Serayu, melambangkan ini adalah Go Green.
sedangkan ini adalah bumi yang kita cintai. Di dalam ini ada pohon jabon melambangkan untuk penyelamatan bumi kita. Ini warna putih ini adalah hati yang tulus. Jadi Serayu Group melakukan kegiatan ini tanpa adanya bantuan dari pemerintah Indonesia. Dengan singkat kata, Serayu Group melakukan penyelamatan bumi dengan menanam pohon dengan hati yang tulus. Saya ulangi, Pak. Serayu Group, keluarga besar Serayu Group melakukan penyelamatan bumi kita ini dengan melakukan penanaman pohon dengan hati yang tulus. Ini logo dan artinya Serayu ini. Jadi saya menyampaikan dengan hati yang tulus. Kita lakukan ini tanpa adanya minta bantuan dari pemerintah. Moto Serayu Group, kalau Anda membeli plywood dan hasil produksi lainnya dari Serayu Group, maka secara tidak langsung Anda sudah melakukan ibadah nyata, yaitu menyelamatkan bumi kita melalui kegiatan penanaman pohon. Jadi dari sisi keuntungan Serayu Group itu kami sisihkan untuk melakukan penanaman pohon, dan setiap tahunnya kita memberikan antara 1 sampai 2 juta pohon untuk rakyat Indonesia yang kita lakukan di 15 provinsi. Visi Serayu Group menjadi unit manajemen yang efektif dan rasional dalam memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin dengan memperhatikan segala aspek kelestarian produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Nanti ini akan saya jelasin bagaimana kita membina, membimbing masyarakat. Misi Serayu Group menggalakkan penanaman pohon untuk menjamin ketersediaan suplai bahan baku industri Serayu Group. Jadi nanti ke depannya Serayu Group ini dengan mitra kerjasama dan kelompok kami, kita tidak takut lagi kekurangan bahan baku untuk industri. Kemudian menanam pohon sebagai ibadah yang nyata bagi insan yang beragama. Ini nanti akan saya jelasin Bapak Ibu yang saya hormati. Manfaat lahan krisis secara optimal, mengurangi panasnya bumi dan minimalisasi terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Mengajak seluruh lapisan masyarakat dan instansi pemerintah untuk melakukan penanaman pohon. Nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana kita untuk investasi, karena kedepannya pohon dan pertanian tidak ada takut dengan high tech. Kita akan permasalahan kedepannya di Indonesia ini sangat bermasalah. Tapi untuk penanaman pohon, pertanian, dan kelautan tidak ada dampak high tech. Mengembangkan ekonomi rakyat untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nanti saya akan jelasin Bapak Ibu. Kita melakukan dengan sistem yang saya sampaikan di beberapa provinsi itu untuk membangun ekonomi rakyat di Indonesia. Nanti akan saya jelasin lagi.
Manfaat menanam pohon secara bisnis. Nah, ini saya Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita menanam pohon, hasil riset saya, 1 hektar itu minimal 1 miliar, maksimal bisa 3 miliar. Itu 7 tahun panen. Tentunya harus dilakukan dengan penanaman. Penanaman ini tentunya harus perawatan khusus dan dilakukan tumpang sari. Minimal hasil riset saya minimal 1 miliar, maksimal bisa 3 miliar. Dari rata-rata 10 tahun ke belakang, kenaikan harga kayu lebih kurang 28%. Karena Indonesia pada tahun 2008 yang manakala Presiden kita SBY pada waktu itu menyampaikan statement di Copenhagen akan menurunkan emisi karbon dan rumah kaca sebesar 25% sampai tahun 2020. Jadi bantuan internasional yang dapat hanya negara Indonesia. Tentunya ada syarat, mengurangi hutan produksi. Setiap tahunnya akan dikurangi dan hutan lindung tidak boleh menjadi hutan produksi. Kembangkan hutan rakyat. Jadi di Indonesia ini yang sangat banyak, yang cukup berhasil di hutan rakyat. Jadi di Indonesia itu setiap tahunnya itu penerimaannya sangat besar sekali. Karena kalau tidak salah pada waktu 6-7 bulan yang lalu saya mengikuti konferensi Asia Pasifik, itu penyampaian dari Bank Dunia bahwasanya Indonesia yang mendapatkan bantuan pemanasan bumi, go green. Jadi kontribusinya ya tidak tahu caranya gimana. Yang saya tahu pada tahun 2014 setiap desa di Indonesia dapat mengajukan hibah 50 juta untuk persemaian pada era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Jadi pada era Siti Nurbaya itu kalau tidak salah udah ditarik HPH, HTI dan lain sebagainya 1,2 juta hektar diberikan kepada rakyat. Jadi ini saya sampaikan bagaimana bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya saya membuka sebuah area, saya pekerjakan masyarakat setempat. Masyarakat setempat yang melakukan pekerjaan awal, baik land clearing sampai kepada penanaman. Setelah itu, ini harus dilakukan tumpang sari. Tumpang sari yang kita lakukan ini kita melihat supaya tidak panennya itu bersamaan. Kita umpamanya menyampaikan tanaman bulan 3 bulan pertama sampai 6 bulan pertama itu saya suruh tanam jagung, sayur dan lain sebagainya sesuai ketinggian tanah di atas permukaan laut. Hasilnya itu diberikan kepada seluruhnya kepada petani. Kita berikan kepada petani. Namun petani ini kita menyampaikan pohon ini tolong dirawat dan dijaga. Jadi harus kita adanya satu sinergi antara Serayu Group dengan kelompok tani. Setelah mereka sudah menikmati hasil ini, tentunya saya sampaikan kepada mereka supaya pohon saya aman, mereka sejahtera. Saya menyampaikan
Kalau kita menanam pohon, ini sebuah ibadah yang paling nyata. Karena pohon bisa meminimalkan bencana longsor, angin, penyerapan karbon, penyerapan global warming, dan hasil penelitian saya dengan ketinggian 10 meter, diameter 15 cm, bisa menyimpan 40 liter air per 24 jam untuk satu pohon. Jadi saya bilang ini sebuah ibadah yang nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut penilaian dan analisa saya, tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Akan terjadi adalah krisis air dan pangan. Ini saya sampaikan pada tahun 2000. Kita akan menghadapi ini. Kalau kita tidak lakukan penanaman pohon, pada waktu kemarau berkepanjangan, permasalahannya tidak bisa produksi pangan. Walaupun teknologi berapa canggih, air laut di Suring bisa menjadi air tawar, tapi untuk produksi pangan dunia tidak cukup. Ini harus kita tanam. Paru-paru dunia ini ada di Indonesia. Saya sampaikan, di Indonesia tidak ada dampak untuk high-tech di bidang pertanian dan perkayuan karena kita dianugerahkan oleh Tuhan iklim yang sangat bagus, tanah yang sangat subur, areal yang sangat luas, dan manusia manpower yang sangat banyak. Cuma sayang, kita masih ketergantungan impor berkisar 60-70%. Inilah yang saya lakukan kepada kelompok petani saya, untuk melakukan penanaman ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan sebuah ibadah yang paling nyata. Ibadah yang paling nyata, kita harus meninggalkan 3 hal. Tanpa kita sadari bahwa narkoba sudah menjajah kita di 2 generasi. Tidak pandang bulu, baik pejabat, pengusaha, sampai ke anak sekolah. Jadi harus kita berantas dari mana? Dari diri kita sendiri dulu. Kita putusin tidak anti narkoba. Karena kita dijajah tanpa kita sadari. 3 hal ini saya selalu menyampaikan kepada kelompok tani saya. 3 hal ini yang harus kita tinggalkan. Kita harus lawan narkoba, hasutan yang dapat merugikan orang lain. Ayo Bapak Ibu kita demo. Satu hari ini kita kasih 100.000, 200.000, besok lusa habis nganggur lagi. Ketiga, perjudian. Menurut agama juga semua ada, melarang. 3 hal ini saya sampaikan kepada kelompok tani saya. Saya belajar, saya melihat sejarah kembali Bapak Ibu. Bagaimana Indonesia bisa dijajah oleh Belanda 3,5 abad? Tidak singkat. Ini menurut saya 4-5 generasi. 4-5 generasi ini tentunya didoktrin, pembodohan, saling menjatuhkan, saling fitnah, dan lain sebagainya. Dengan adanya ini, saya putar balikkan ini, saya menyampaikan kepada kelompok tani saya dengan yang baik, tinggalkan 3 hal ini. Keluarga bisa berkumpul, ibadah nyata yang sudah kamu lakukan, janganlah kita melihat ke atas, namun kita lihat ke bawah.
Yang belum makan punya pun banyak. Yang susah punya pun banyak. Alhamdulillah, Anda sudah bisa berkumpul, sudah bisa melakukan, bisa sekolahkan anak Anda. Kerjakan itu. Tinggalkan 3 hal ini. Sekolahkanlah setinggi mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, rakyat Indonesia tidak bodoh. Menurut saya, selalu mereka menyampaikan susah diatur masyarakat. Tidak. Saya keliling 15 provinsi sampai ke Aceh pun saya masuk. Makassar, Minahasa, saya pun sampai ke sana. Bapak Ibu, kalau kita membuka jalan hidup kepada mereka, tentunya pendapatan mereka ada, jalan hidupnya kita buka, kita tinggal poles. Tinggalkan 3 hal ini, kemudian sekolahkanlah setinggi mungkin. Manakala ke depannya anak cucu Bapak Ibu nanti petaninya yang saya sampaikan mungkin bisa jadi presiden, pejabat negara, pelaku usaha di agri industri itu udah pasti. Karena bidangnya. Ini yang saya sampaikan. Tentunya Bapak Ibu kalau investasi penanaman pohon gak usah takut. Wah, nanti ini dijarah oleh masyarakat. Tidak. Karena masyarakat setempat, karena kita udah bersinergi, mereka akan menjaga pohon kita. Pertama, biaya kos perawatan pohon akan lebih murah. Kedua, enak makan dan enak tidur. Yang bisa curi adalah karyawan kita yang jaga di sana. Kenapa? Karena tidak mungkin orang luar datang bisa angkat kayu. Karena menebang sebuah kayu, satu pohon, memerlukan peralatan, mobilisasi dan manpower. Begitu bunyi, petani setempat akan tahu dan akan beritahukan kepada kami. Jadi Bapak Ibu yang kita selalu mendengar bahwa rakyat Indonesia susah diatur. Tidak. 1 hektar sekarang sudah tanam lebih kurang puluhan hektar. Enak makan dan enak tidur. Kalau si petani udah kita adanya hubungan yang baik, hati nurani mereka lebih bagus daripada orang kota. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan inilah ibadah yang paling nyata. Yang saya sampaikan 1 hektar 1 M itu kita menanam pohon, tentunya harus dilakukan tumpang sari. Kalau keluar rumput kita cabut rumput, kos dan biayanya sangat besar sekali. Kemudian kita sudah rawat dan dia udah rawat dan tumpang sari, kita kasih pohon lagi, mereka tanam. Nanti pada tahun ke-7 saya panen, mereka pun panen. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai hari ini saya belum pernah menjual pohon maupun pupuk. Saya mengajar kepada mereka seperti Bapak Ibu, investasi ini tidak ada masalah. Masalah kita ini adalah kalau salah beli tanah. Tanah kalau kita beli, kalau terjadi sengketa, ini masalah besar. Harus dicek. Kalau tanah ini udah kita beli, bikinlah sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik ini hanya di Indonesia saja, di luar negeri tidak ada. Hanya 90 tahun, 60 tahun, 99 tahun tidak ada hak milik, hanya di Indonesia.
Dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, tanah kalau kita beli, kenaikan tanah ini akan pesat pada tahun 10 tahun ke atas. Jadi kalau kita beli nggak mungkin bisa naik Bapak Ibu 10 tahun ke atas. Dan Bapak Ibu beli itu adalah untuk investasi penanaman pohon. Tanah dicek resikonya itu. Kalau sudah punya tanah, Bapak Ibu bisa hubungin saya. Atau Bapak Ibu tidak punya tanah, namun saya punya teman tanahnya luas, bisa menjadi mediator. Tentunya juga dapat ikut saham. Selama ini kita lakukan, kita tidak pernah untuk mengambil uang atau menjual bibit atau menjual pohon, tidak ada, atau pupuk, tidak ada. Saya ada ketemu beberapa teman menyampaikan pohon selayu, tidak ada. Kita sampai detik ini tidak ada jual pohon. Kerjasama ada, jual pohon tidak ada. Yang kita lakukan sebagai konsultan di Malaysia ada. Jadi kita punya sistem, ada kita lakukan sebagai konsultan di beberapa negara. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ke depannya teknologi makin canggih, tantangan kita makin berat. Anak cucu kita nantinya sudah tidak bisa seperti kita. Pajak makin tertib, keuangan asal usul makin dimonitor, makin ketat.